ولا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang menghormati para abadi, para syarif, para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim, rahimakumullah di Masjid Al-Amin yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengucap bersyukur, alhamdulillah, bahwa kita pada subuh hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah petunjuk dan hidayah, pertolongan, sehingga kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Amin ini untuk menambah-nambah ketakwaan kita dengan menuntut ilmu agama. Salawat dan salam terpulang kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis ta'lim rahimahullah, bahwa pada saat ini masih lagi para jemaah haji menuju ke Baitullahil Haram. Mereka akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji ini wajib bagi orang yang mampu dan aman dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kewajiban atas manusia berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya haji. Mampu di sini itu sesuai dengan aturan. Yang sekarang ini banyak orang yang melaksanakan haji backpacker, udah umrah dulu, kemudian kayaknya apa tuh lalu berhaji. Nah, itu ngarannya haji itu ada terbagi dua, ada ngarannya kota, ada non kota. Kalau non kota itu ngarannya undangan mujammalah. Ada undangan resmi daripada Arab Saudi, itu non kota namanya. Kalau non kota itu ya reguler, menunggunya itu 30 tahun, menunggunya 30 tahun. Kalau di Malaysia ada kawan Gunung Madani itu 149 tahun Anjar berangkat daftarnya. Karena daftarnya murah 4.600.000. Jadi kemungkinan penduduk Malaysia itu kebanyakannya sudah mendaftar. Kalau kita kan 25 juta, itu pun sudah banyak benar juga sudah. Kadang tangkisan lagi. Satu hari itu mendaftar, ya orang satu hari itu udah banam 7 daftar terus ngalir. Ada tawai. Jadi jangan Buya Yahya. Ada orang mau dapat nih bahwasanya namanya 30 tahun itu aja sudah umur 50 tahun ini bekwan bilha ya. Jadi dia Buya Yahya disikin itu kayaknya nama atur umur. Siapa tahu ada sampai 90 tahun, sampai 100 tahun sihat. Ada tahu kita. Nah, kayaknya di atur umur. Asal ada sampai lagi ya 80 tahun, biar aja situ aja dia bandar tau bagi ini. Itu adalah melepaskan kewajiban kita. Masih lagi kita artinya berhaji di situ, meninggal itu termasuk berhajinya sudah. Man istata'a ilaihi sabila, naqawa artinya memperjalankannya. Jadi dia guru Khatim Al-Marhum, kita ke Jesiden Baontak, jalan kisahnya ontak. Baontak itu ada 2 orang yang menduduki kabutnya. Nah, kayak orang membawa tabung gas, ya orang bawa di sini sebelah, lamunnya sabalah aja tabung gasnya toh.
gugur loh. Nah, manusia tuh itu juga waktu itu harus berdua menduduki kadut onta ini. Apabila seikung kadada, nak sebaliknya kadada, seikung aja, nak ada kada orang mengimbangi onta ini, maka di sini itu kada termasuk wajib haji. Ada wajibnya berhaji. Jadi berhaji ini jangan dipaksa-paksa, dicari jalan tikus. Itu pada wajib lagi ya. Dicari jalan supaya apa? Supaya kalau berhaji. Kalau yang fatwa Saudi Arabia itu haram karena ada sah. Kenapa? Karena ada resmi. Nah resmi itu disediakan sudah disiapkan tempatnya, fasilitasnya. Namunnya ada orang menambahi, misalnya kayak kita masjid kapasitasnya 200 misalnya. Ada orang menambahi. Nah, kalau ikannya apa kita sasakan. Kalau fatwa Saudi Arabia itu ada sahajinya karena menyusahkan orang. Nah, jadi menambah haji itu bagi orang yang mampu dalam perjalanannya, mampu di segi banyak aturan, arti banyak kebolehannya itu. Salah hajinya dipaksa tadi, sah hajinya, sah hajinya. Cuma kelakuannya benar ya, nah ada sah. Kalau menurut kita, kalau menurut fatwa Saudi Arabia ada sahnya, sama dengan berwudu banyunya menyuntan. Banyunya menyuntan, wudunya sah, menyuntannya namanya sah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena namanya umrah itu umrah bebas saja, siapa aja berbeda waktunya, boleh aja itu. Jadi dihitung haji juga kisahnya nih. Hendak kita berhaji, mendaftar, meninggal, tersempat lagi, itu dihitung haji juga orangnya. Kenapa jadi banyak orang berhaji? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Jadi di dalam kitab karangan Husain Fadri, Sidin mengarang manasik haji itu, yang ditekankan Sidin itu yaitu walillahi watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu lillah, karena Allah Ta'ala. Jadi segala perjalanan haji itu lillahi ta'ala. Sidin sudah berapa ratus tahun Sidin ini memadahi kita, dan juga bahwa haji itu adalah perkara Allah Ta'ala. Jadi kita mau yang bagus itu menurut jalur aja bahwa menurut kita. Daftar aja kalau reguler 30 tahun, kalau haji plus itu dikelola juga, diatur juga, itu sekitar 8 sampai 10 tahun yang plus, haji plus. Nah haji non kota, nah itu waktu malam kada ada anunya, kada ada berapa kotanya, berapa anunya, itu kecerdasan travel masing-masing lagi. Kayak banyak mencari siasat, kayak banyak mencari jalan, itu kecerdasan masing-masing lagi. Karena itu non kota kada tercatat siapa pada tahun, siapa tahun aku kada tahu, siapa orang yang berangkat kada tahu juga, kada terdata. Jadi ulun yang berpendapat nih bahwa haji itu sesuai dengan reguler atau plus yang dikelola oleh pemerintah, itu nyaman, aman. Kalau kita sudah mendaftar, itu sudah gugur kewajiban. Kalau kita meninggal kalau sempat, ya sudah gugur kewajibannya. Kalau yang
sudah mampu, duitnya mampu, awaknya mampu, daftarnya. Dan jadi pekerjaan haji ini luar biasa. Cocok aja balasannya itu balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Al-haji mabrur, haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dan pula perjalanan haji ini, lamunya orang tahu perjalanannya ini, itu luar biasa lelahnya. Kamu sudah masuk asrama haji kemudian pesawat itu 11 jam, duduk 11 jam di pesawat, bangkak berarti kalau di sini bangkak dari namanya nama bersila, apa bersila duduk bangkak. Lain lagi kena macam-macamnya. Nah itu. Jadi ada orang tuan haji. Nah, sini banyak tetelnya, mulai muka dokter Andus dulu sampai di belakang tuh 3 butik. Nah, jadi Jusridin, kalau aku tetel ini kada disambat ke bapak. Tapi lah punya haji, aku anunya sih lebih baik tinggal tetel aja daripada bahaji. Bahajinya aku nunggu berapa nih? Nang berangkat ini 12 tahun nunggu. Kemudian perjalanan haji itu kayak apa? Nah, Jusridin namanya mulia, namanya tetel ini tak mulia. Tamunya S1 4 tahun, 5 tahun dapat, S2 2 tahun dapat, S3 setahun saja dapat. Tapi lebih haji ini lawas nungguinnya. Di antara duit banyak keluar tenaga yang luar biasa setelahnya. Bujur juga sih dia, masing-masing aja lah. Kelebihan daripada orang haji itu, dan kita tahu, idza kharajal haju min manzili kharaja min junubi ka yaumi waladatul ummu. Apabila orang haji itu keluar dari rumahnya, maka keluarlah dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir. Walahu bi kulli khutwatin ibadatu 70 sanatan. Dia itu setiap langkahnya itu sama dengan beribadah 70 tahun. Hatta yarji'a ila manzilihi, sampai itu pulang ke rumahnya. Di perjalanannya itu berapa langkah mulai sini? Mulai sini itu sekitar 8.000 km. Maka itu jaraknya. Kalau di pesawat ini 800 km per jam. Jadi sekitar 10 jam, sejam aja sampai. Kalau kita berjalan gratis misalnya berapa? Ada orang bersepeda itu berapa bulan? 4 bulan. Orang sepeda 4 bulan. Itu ada gampang bersepeda lah. Tetap aja juga mau paspor juga kesannya benar ya. Sidin sepeda itu sampai situ banyak rintangannya, pada kerantai, pecah ban. Ya kok usaha pecah ban di Gurun Sahara besahan. Banyak juga tantangannya, banyak juga orang sepeda tapi banyak terbulik. Bisa 100 seikung sampai. Itu kan garing dulu di perjalanan. Faiza raja'a fadrimu du'ahu. Apabila ia balik daripada hajinya, maka mintalah doanya. Jadi ada orang haji itu dari malah kita lagi harus ke rumah. Apabila orang haji datang, ya Allah, banyak orang ada buat rumah datangi sampai ke atap-atapan, sampai ke muka-muka situ banyak. Apa? Karena doanya itu kabul. Doanya itu dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna du'aahu mustajabun. Karena doanya itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah jadi nang orang datang haji kan, orang nang datang umrah Pak, itu kita ilangi. Nang ilangi, jangan mengharap. Gitu bibinian aja nak kisah. Aku kami bilang situ aja karena keluar kalau dia beli jam-jamnya aja. Lalu dia mau ya, ibu-ibu biasanya. Kalau sedikit surang barang setiap pulang barang dia tambah pulang. Ada orang ada yang meminta itunya Bang. Kaminya orang kada menyurungi, ya doanya itu nang kabul. Doanya itu nang kabul, nang doanya itu nang diminta, bukan meminta jam-jamnya, meminta kurmanya. Di sini banyak orang menjual kurma. Jam-jam di Matapura banyak dia juga menjual. Jangan mengharap-harap itu. Nang diharap itu adalah doanya. Tapi kalau punya orang menyurungi, ada apa? Kamunya orang menyurungi, jangan dinyatakan. Kamunya mengharap jangan dia disuruhi orang, asal jangan kekampungan aja pulang. Tapi ini orang kada itu lagi karena sudah menjadi orang banyak menjual kurma apa yang bahagia dari sini. Alhamdulillah. Jadi nah kita itu adalah doanya. Ada suatu kisah bahwasanya An-Nasabi rahimahullah ta'ala, Sidin ini daripada orang yang soleh. Lalu Sidin mengerjakan haji. Mengerjakan haji itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini semua orang nak berhaji itu wukuf. Setelah wukuf itu lalu inya pergi ke Muzdalifah. Si An-Nasabi ini ulama orang yang saleh ini ketinggalan kadut di Arafah. Imbah di perjalanan ketinggalan kadut tadi lalu keingatan. Imbah keingatan lalu kembali ke Arafah. Sampai di Arafah melihat di Arafah itu banyak monyet dan babi. Nah, takjub sedikit. Maka kalau di situ, maka banyak benar monyet-monyet dan babi-babi. Takjub kan? Asa anak berbudi karena dia mampir kau banyakkan monyet. Lalu si monyet lawan khinjir dari orang, babi dari bocah. Jangan takut pian. Sesungguhnya kami ini adalah dosa-dosa orang yang berhaji. Kami ini jadi dia bayar itu kira-kira berbentuk dosa orang tuh. Lalu nyata 3 di Arafah situ monyet dan khinjir babi. Kami inilah dosa-dosa orang berhaji. Mereka meninggalkan kami. Nah di sini lalu nyatulakan ke Muzdalifah dalam keadaan tahiri, dalam keadaan suci. Jadi kada takutan lagi Sidin tadi mampir kadang tadi. Nah, sehingga Sidin berangkat dalam keadaan kabur bahwasanya orang-orang yang berhaji di Arafah, wukuf di Arafah itu diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Habis tertinggal di Arafah. Jadi juga bahwasanya kita sembahyang di pada Ka'bah itu dan
letaknya di Makkah. Orang yang mencanangi Ka'bah itu dapat pahala dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyid bin Musayyib, man nadhara ila al-Ka'bati, barang siapa memandang kepada Ka'bah imanan wa tasdiqan, karena iman dan membenarkan, kharajan minal khataya kayaumi waladatu ummuhu, maka keluarlah dosa-dosanya seperti anak baru lahir. Jadi kita berucap kada cangang aja, maliyati aja, itu diampuni Allah semua dosa-dosa. Ini kan jadi orang yang di dalam masjid, orang yang di Makkah itu sembahyang itu maliyati Ka'bah. Kalau orang yang di luar masjid sembahyangnya menghadap masjid. Kalau orang yang di luar masjid, yang di luar Makkah, maka menghadap ke kota Makkah. Kalau kita di Indonesia itu menghadap ke Pulau Makkah, jihadnya jihad Makkah. Anda mengetahui kita jihad Makkah itu pada tanggal 27 Mei esok, matahari tatkala di atas Ka'bah jam 5:18 itu bayang-bayang matahari pas di atas Ka'bah. Jadi yang namanya ada bayang dari garisnya jam 5:18. Jangan lewat, jangan berdahulu, jangan, tapi pas jam 17:18 menit kita itu matahari di atas Ka'bah. Maka kita di situ mengarahkan masjid atau menggunakan di rumah-rumah itu arah kiblat. Karena kalau kita kompas itu bisa juga kompas, tapi kompas kita itu sangat rentan daripada magnet. Jadi namanya kita mantap di sini, ini kan ada apa nih, besi. Kalau di dalam corannya di bawahnya ada besi, nah itu mengganggu. Maka kompas tadi bisa tahirik sedikit. Jadi orang membangun masjid itu kalau pakai kompas bisa Jepang, tapi hati-hati kalau ada di giga-giganya tungkol, ada di giga-giganya di gergaji atau paku, nah itu bisa mempengaruhi ukuran masjid itu kan. Tapi kalau dengan matahari, nah itu kalau dalam ganggu pas di atas Ka'bah, bayang-bayang itu pasti menuju Ka'bah. Kalau kita di sini jam 5:18, kalau kan di rumah di lolongkang kan ada matahari masuk, kita ciriin dan situ orang apa kiblatnya. Nah itu artinya kita hendak mengetahui arah kiblat kita. Kita kadang mau mencanangi Ka'bah menghadap kita setiap sholat kita. Kalau menghadap kiblat layang. Di dalam kitab Syarh Salikin, menghadap kiblat itu jilid 2 maksudnya. Menghadap kiblat itu kan ada ainul kiblat, ada jihad kiblat. Nah, kalau kita sudah mengukur itu nyaman, kita sudah yang. Tapi namanya piro sedikit-sedikit itu kan apa? Namanya piro sedikit atau 1 senti 2 senti itu kan masalah, termasuk jihad aja. Tapi namanya sudah piro benar itu udah awal, udah di toleran. Sudah diukur, namanya piro bang sedikit, nah itu ada apa sedikit, namanya banyak, nah itu jangan dibujurkan aja. Namanya sedikit-sedikit saja itu ada apa, masih jihadnya lagi, jihad Ka'bah. Itu adalah kelebihan daripada orang yang memandang Ka'bah. Kenapa jadi orang itu selalu rindu, bahkan orang yang sudah berumrah atau berhaji itu lebih rindu lagi daripada orang yang belum melaksanakannya.
Kenapa? Karena orang yang mengerjakan haji atau umrah itu adalah napakahnya itu seperti dimembelanjakan pada sabilillah. An-nafaqatu bil haji kanafaqati fi sabilillah bi 700 dha'fin. Orang yang mengerjakan haji atau umrah itu digandakan pahalanya itu seperti orang yang berbelanja sabilillah dengan 700 ganda pahalanya. Untungnya orang haji atau umrah. Dan kita nak ada haji umrah ini berkirim nampak 42 buat aku pada pasana Pak. Jadi aku hantar juga dapat 700 ganda. Nah aku berkirim lawan pian, terserah pian aja gunakan ke mana. Nah terserah aja. Nah jadi kita kawan juga dapat pahala nang fisabilillah tadi. Dapat juga walaupun kita pada tulang. Nah jangan tadi marah aku mengirim dia 100.000, mudah-mudahan ini kita ada apa aja. Nah itu jangan, udah itu udah ada milik sini sudah ada. Jangan marah kalau biar aja atau surban kan. Jangan kasihan orang itu biasanya orang pada kami cukup juga timbang. Kita melakukan berarti apa? Ada besar. Cukup kita mendapat pahala yang sudah cukup aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahu al haji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunilah orang yang berhaji. Nabi dimampuni. Apa Nabi meminta ampun oleh Allah Subhanahu wa taala supaya haji itu diampuni dosanya. Dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Liman istaghfara lahul haj, bagi orang yang minta doa, mintakan ampun oleh orang yang berhaji. Tidak boleh Tuhan juga dosa-dosanya. Wa bi sahih Muslim qala sallallahu alaihi wasallam bi ma'i Zamzam innahu ta'amun tu'mun wa shifaa'u saqamin. Jadi larang tuh Zamzam tuh. Banyu Zamzam itu adalah makanan. Jadi orang yang puasa di Makkah itu minum Zamzam. Berbuka puasa lawan kurma. Lamunnya kita pernah puasa di situ, makanannya, minumnya Zamzam, makanannya kurma itu sampai tarawih. Alhamdulillah telah ada lapar. Minumannya kurma dan minuman Zamzam, makanannya kurma. Kenapa? Zamzam itu adalah makanan salahnya dan penyembuh segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Banjarnya ya Allah sembuhkan penyakitku, minum Banyu Zamzam. Oke. Ada orang bahari itu Bapak Nau, awak ni Pak Panau bahari. Lalu sidin berdoa supaya ampih nih Panau mandi sidin tahun Banyu Zamzam di Pauluan. Dari walaupun disariki askar tambah di gue dasar amping panaunya ada lagi mau obat di sini kemana-mana panau tadi amping panaunya lawas ini di sana 4 tahun boleh ke Banjar boleh kayak mana panaunya mungkin ada apa kira-kira.
bukan kira-kira. Jadi meragukan itu meragukan dari jam-jam tadi. Kalau sallallahu alaihi wasallam adalah dari jam-jam tadi menyembuhkan segala penyakit. Jadi kita ada ragu-ragu lagi. Qala Imam Nawawi anna al-Ka'bata syarafahu Allah. Dikatakan Imam Nawawi bahwasanya Ka'bah itu Allah yang memuliakan. Namun kita pikirkanlah kita secara apa nih? Itu batu aja. Batu model kayak biasa diampak. Dari kayak bangunan. Makanya orang-orang kafir itu apa aja itu di apa ngarannya dikelilingi bayar bangunan itu lah. Nah itu. Tapi Allah yang memuliakannya. Semua orang hendak ke sana. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menghadap Ka'bah. Allah yang memuliakannya. Sehingga bahwasanya di situ malaikat-malaikat disebutkan bahwasanya qala Abu bin radhiyallahu anhu maktubun fi Taurah anna Allah ta'ala yab'atsu ila Ka'bati 70 alf malakin. Allah Subhanahu wa taala mengutus di Ka'bah itu 7.000 malaikat. 7.000 malaikat di sana. Nah, jadi kita yang tawaf di situ mengelilingi Ka'bah itu doanya tuh mustajab. Kalau di situ malaikat empatan mengaminakan 70.000. Seandainya kita mendengar tuh malaikat mengaminakan tahajud kita 70.000. Doanya di situ dikabulkan tatkala kita tawaf itu. Kalau kita di sini kan waktu di mustajab yaitu tengah malam sampai subuh. Kalau di sana itu tempat tawaf tuh dikabulkan Allah Subhanahu wa taala apa aja dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya. Jadi di situ namanya jangan berdiam aja. Bacaan terus, apakah dibaca, minta terus doa terus habis. Doa putaran pertama bulik-bulikin berapa kali kan? Karena doanya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa ada orang yang tawaf itu membaca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu aja bacaannya. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah itu. Lalu ditakunakan orang. Kenapa jadi pian baca itu terus? Karena di sini ada saudaraku itu bekerja di masjid, membaca Al-Quran di masjid, berjamaah terusnya, banyak amalannya. Tatkala inya meninggal, minta ambilkan Al-Quran, ambilkan Al-Qurannya. Setelah disakala membaca nih, ambilkan Al-Quran nih, sekalinya saksikan aja bahwa aku tidak percaya lagi dengan Al-Quran, mati. Kamu yang ada percaya dengan Al-Quran tuh kafir matinya. Nah itu jadi aku takutan benar kalau karena su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemana? Terangkat naudzubillah dari walaupun sudah berapa tahun sudah mengabdi, berapa tahun sudah beribadah, sekalinya matinya mati kafir. Nah jadi aku di tawapan ini, aku minta Allahumma inna as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan baik, artinya baik itu dalam keadaan iman dan Islam. Itu aja iman dan Islam. Banyak kisah-kisah orang artinya beriman tetapi akhirnya itu kafir. Jadi kita mudah-mudahan kita dikuatkan Allah SWT iman,
dikuatkan Allah SWT iman dan husnul khatimah. Diampuni Allah SWT segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, dan tetangga kita di sini diampuni Allah SWT dosa, dan mudah-mudahan kita pada taat dimudahkan Allah SWT melaksanakan haji dan umrah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surga yang bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Maaf